Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ariningsih dengan NIM 18130811018 dari program studi S1 Kimia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum biokimia dari tes awal isolasi DNA bakteri. Langsung saja ke soal yang pertama. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. DNA adalah molekul beruntai ganda, sedangkan RNA adalah molekul beruntai tunggal. DNA stabil di bawah kondisi alkali, sedangkan RNA tidak stabil. DNA dan RNA melakukan fungsi yang berbeda pada manusia. Selanjutnya, nomor 2, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Perbedaan antara nukleosida dan nukleotida adalah komposisi kimianya yang mana nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida atau gula dengan basa, sedangkan nukleotida adalah ester fosfat dari nukleosida, yaitu terdiri dari fosfat, gula, dan basa. Nomor 3, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Nah, menurut Watson dan Crick, struktur heliks ganda seperti DNA mempunyai ciri-ciri khas seperti tersusun oleh dua rantai polinukleotida yang biasanya berpasangan dengan ikatan hidrogen dengan aturan pasangan A, T, dan GC. Nomor 4, jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC dan mengapa. Nah, di antara pasangan basa GC terdapat ikatan 3 hidrogen yang membuat pasangan ikatan ini lebih kuat daripada pasangan basa AT. Ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendenaturasinya karena ada ikatan yang lebih besar antara pasangan basa. Soal nomor 5, jelaskan fungsi struktur sel berikut. Yang pertama ada retikulum endoplasma yang terbagi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Kemudian yang dipenuhi oleh ribosom, di mana ia berfungsi untuk mensintesis protein. Sitoplasma, yaitu cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali inti sel atau nukleus. Nah, nukleoplasma terdiri dari asam nukleat dan kromatin. Vakuola berfungsi sebagai tempat cadangan makanan vakuola, dan pada hewan berukuran kecil, dan sedangkan pada tumbuhan berukuran besar tetapi tidak terlalu besar seperti itu ya. Selanjutnya ada inti sel terdiri dari 90% air, mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak. Inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen. Nukleolus berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Mitokondria sebagai penghasil energi dan berfungsi dalam respirasi. Dinding sel sebagai lapisan pelindung yang ada di bagian luar membran sel, dan dinding sel hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Kemudian kromosom, anak dari inti sel yang terdapat di dalam inti sel. Nah, dan kromosom ini berfungsi untuk mensintesis materi genetika. Kromosom mengandung gen yang membawa sifat menurun. Kemudian membran sel, bagian terluar protoplasma yang berfungsi mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Selanjutnya nomor 6, gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran-peran dari masing tahap gambar berikut. Nah, yang pertama ada bakteri yang berperan dalam memperbanyak plasmid. Kemudian plasmid di dalam tubuh bakteri akan mengalami replikasi untuk memperbanyak diri, dan cloning adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Kemudian rekombinasi dari DNA ini merupakan suatu teknik pemisahan serta juga penggabungan DNA dari satu spesies. Kemudian nomor 7, jelaskan prinsip isolasi DNA. Nah, pada isolasi DNA ini ada dua prinsip, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama dari sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal, sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar dan substansi yang lebih ringan akan berada di atas. Selain itu, presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran menurut Albert pada tahun 1994. Pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan memecahkan dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Nomor 8, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Yang pertama ada penyiapan NaCl 0,15
m. Sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam Aquades sampai volume larutan mencapai 100 ml. Yang kedua, penyiapan larutan deterjen 25%, sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml Aquades. Kemudian yang ketiga, pembuatan larutan KClO3 5M sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Dan yang keempat adalah penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Nah, bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Setelah itu, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama dan sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Kemudian endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Dan sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri dan endapan sisa dibuang. Volume NaCl 0,15 m dimasukkan ke dalam 1:12,5, yaitu bobot per volume dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5, itu volume per volume, yaitu 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 600 derajat, 60 derajat Celcius selama 10 menit. Didinginkan pada suhu ruangan. Kemudian ditambahkan dengan KClO4 5M dengan perbandingan 1:5, itu volume per volume, dan didiamkan. Tambahkan dengan isomil kloroform dan disentrifuse, dekantasi, dan terakhir adalah endapan digulung dengan batang pengaduk. Nomor 9, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Untuk menentukan kemurnian DNA, ukur absorbansi dari 230 nanometer hingga 320 nanometer untuk mendeteksi kemungkinan kontamin lainnya. Perhitungan kemudian yang paling umum adalah rasio absorbansi pada 260 nm dibagi dengan pembacaan pada 208 nm. DNA yang berkualitas baik akan memiliki rasio 260 per 280, yaitu 1,7 sampai 2. 10. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Nah, untuk mengisolasi DNA dari darah, sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom harus dilisiskan dahulu agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Nomor 11. Dalam isolasi DNA, ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang, kemudian volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Kemudian sentrifuse selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuse didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Nah, untuk mengamati filtrat berwarna putih keruh dan endapan yang berwarna putih yang diperoleh dari hasil sentrifugase. Nomor 12, endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 m dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 bobot per volume dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5, yaitu 25%, dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan penambahan deterjen pada proses ini? Nah, tujuan dari penambahan deterjen adalah untuk melengkapi lisisnya sel bakteri, yang mana deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel dengan sisi polar deterjen. Nomor 13, campuran dalam langkah 12 atau langkah sebelumnya ditambahkan dengan KClO4 5, m dengan volume per volume dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Untuk membantu memaksimalkan proses terbentuk lapisan pemisahan yang berupa endapan melayang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugasi yang dihasilkan oleh isomil kloroform. 14. Apa fungsi penambahan isomil kloroform? Penambahan isomil kloroform ini yaitu untuk denaturasi dan koagulasi protein lebih jauh untuk sentrifugasi yang berbeda.
Dan yang terakhir adalah endapan yang terbentuk dalam langkah 14, terbentuk endapan kemudian digulung dengan beta pengaduk. Apa endapan itu? Protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Endapan yang terbentuk berupa lembaran putih yang merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus casei. Baik, sekian pembahasan dari tes awal isolasi DNA pada bakteri. Saya akhiri dengan Paramasati. Om Santi Santi Santi.